Oke. Ini yang belok kanan. Pause. Kanan. Oke. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara hexapod menggunakan inverse kinematic dan tanpa inverse kinematic. Di sini adalah gambaran dari robot tampak atas, ini adalah tampak belakang. Dan di sini ada saya gambar, ini arah depan. Jadi di sini ada sebuah robot hexapod. Ketika kita membicarakan tentang inverse kinematic, kita sedang membahas otak dari robot ini. Robot dengan inverse kinematic memiliki kemampuan untuk berpikir dalam koordinat dunia nyata. Jika Anda ingin kaki robotnya mencapai titik tertentu, Anda cukup memberitahu koordinat X, Y, dan Z. Kemudian robot akan menghitung sendiri bagaimana cara mencapainya. Ini seperti Anda menunjuk ke suatu tempat dan robot tahu cara menggerakkan kakinya sendiri untuk sampai ke sana. Di sisi lain, tanpa inverse kinematic, robot lebih seperti boneka yang dikendalikan dengan tali. Anda harus menggerakkan setiap sendi secara manual, memikirkan setiap gerakan kecil yang diperlukan untuk mencapai posisi yang Anda inginkan. Ini bisa sangat rumit, terutama ketika Anda ingin gerakan yang halus dan alami. Nah, salah satu perbedaan dari robot hexapod dengan inverse kinematic dan tanpa inverse kinematic, pergerakan yang lebih akurat dan presisi. Jadi misal ini saya gambarkan sumbu Y, kemudian ini adalah servo. Saya mengambil dari kanan tengah, jadi begini. Nah, jadi semisal kita menginginkan si servo tengah ini maju ke depan, misal maju 45 derajat. Tanpa inverse kinematic, kita hanya bisa mengira-ngira dengan memasukkan nilai PWM bahwa robot sedang berada di 45 derajat. Kita tidak tahu pasti. Otomatis kita harus mengukur secara manual setiap kita memasukkan nilai PWM. Kemudian baru bisa kita terapkan ke kaki-kaki yang lain. Namun dengan inverse kinematic, kita hanya perlu mengetahui posisi kaki saat ini, koordinatnya, koordinat X, Y, dan Z, seperti ini. Jadi semisal sini saya ingin menggerakkan kaki ke depan. Kaki ini dari tapak atas dia maju ke sini. Dari sini ke sini itu misal 45 derajat. Jadi diketahui sudut sumbu X-nya itu adalah 6,01. Kemudian Y-nya adalah 0. Kemudian Z-nya adalah minus 7,81. Untuk mencari koordinat pada posisi ini, 45 derajat ini, kita harus menentukan X dan Y-nya terlebih dahulu. Untuk mencari X-nya, kita melakukan perhitungan X1. Jadi kita anggap posisi ini adalah X1 sama dengan X0. X0 itu adalah panjang dari join coksa ke tibia. Jadi total dari sini, dari atas sini kita tarik ke bawah ke sini. Itu adalah 6,01. Kemudian dikali kosinus 45. Namun 45 ini harus kita rubah ke radian dulu dengan cara kali pi dibagi 180. Kemudian kita harus mencari Y dari posisi
ini itu Y1 sama dengan Y sama dengan X0 dikalikan sin 45 dikali pi bagi 180. Ketika kita hitung, hasil dari X1 dan Y1 adalah 4,25. Jadi X1 dan Y1 memiliki nilai sama, yaitu 4,25. Jadi dapat disimpulkan bahwa posisi koordinat X, Y, dan Z pada posisi ini adalah X sama dengan 4,25, kemudian Y sama dengan 4,25, untuk Z adalah min 7,8. Mengapa untuk Z ini sama? Karena posisi Z-nya tidak ingin saya ubah, tetap di sini, tidak ingin saya naikkan atau turunkan. Jadi pada posisi 45 derajat, posisi X, Y, dan Z adalah sebagai berikut. Nah, kemudian keuntungan utama dari inverse kinematik adalah fleksibilitas dan kemudahan penggunaan. Robot dapat dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang berubah atau tugas baru. Misalnya, jika robot perlu berjalan di permukaan yang tidak rata, inverse kinematik memungkinkan untuk menyesuaikan posisi kakinya dengan cepat dan akurat. Ini juga membuat pemrograman gerakan kompleks menjadi lebih sederhana. Namun, inverse kinematik juga memiliki tantangan, yaitu membutuhkan lebih banyak kekuatan komputasi. Robot perlu melakukan banyak perhitungan matematis secara real-time yang bisa menjadi beban berat untuk mikroprosesor atau microcontroller. Kedua, implementasinya lebih kompleks dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang matematika dan pemrograman. Di sisi lain, robot tanpa inverse kinematik, meskipun lebih terbatas dalam fleksibilitas, tanpa inverse kinematik, robot memiliki keuntungan, yaitu dalam kesederhanaan dan efisiensi komputasi. Mereka bisa sangat efektif untuk tugas-tugas yang berulang dan telah ditentukan sebelumnya. Misalnya, robot selalu beroperasi di lingkungan yang sama dan melakukan tugas yang sama. Pendekatan tanpa inverse kinematik bisa menjadi pilihan yang lebih sederhana dan hemat energi. Dalam prakteknya, pilihan antara inverse kinematik atau tidak sering bergantung pada kebutuhan spesifik proyek. Untuk aplikasi yang memerlukan adaptabilitas tinggi dan gerakan kompleks, inverse kinematik adalah pilihan yang tepat. Untuk proyek dengan sumber daya terbatas atau tugas yang lebih sederhana, pendekatan tanpa inverse kinematik mungkin sudah cukup. Akhirnya, penting bagi kita untuk mengingat bahwa kedua pendekatan ini tidak selalu benar. Banyak sistem robotik modern menggunakan kombinasi dari keduanya, memanfaatkan kekuatan masing-masing metode untuk mencapai performa optimal dalam berbagai situasi. Sekian dari saya, terima kasih.